wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Di sini saya mau menyampaikan sharing ke teman-teman tentang bagaimana pemeriksaan ada fungsi tuba eustachius, di mana sama-sama kita tahu bahwa fungsi tuba eustachius itu kan sebagai satu modalitas untuk menjaga stabilitas apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, baik dalam proses mendengar maupun pada proses menjaga untuk supaya jangan sampai terjadi penyakit, gitu ya, penyakit. Nah, pada waktu kita melihat dari tuba eustachius sendiri, kita sudah sama-sama tahu bahwa pada anak dengan dewasa itu secara spesifikasinya agak sedikit berbeda, di mana dia memang diperuntukkan atas kondisi dari masing-masing targetnya. Pada anak-anak belum bisa mengeluh, belum bisa mengantisipasi permasalahan yang terkait dengan perubahan karakter dari telinga tengah, sehingga dia diciptakan dalam kondisi yang lebih pendek, datar, dan lebih terbuka. Nah, pada orang dewasa dia akan lebih miring dan lebih sempit dan lebih panjang dan tertutup. Jadi yang kita harus pahami bahwa pada waktu kita berhadapan dengan kondisi pasien seperti tadi disampaikan oleh Dr. Jenny, bahwa kita lihat nih, kita mau pakai modalitas yang mana pada setting A-nya sebelum kita melakukan pemeriksaan itu tadi. Nah, kemudian kalau kita lihat dari gambar ini bahwa tuba eustachius itu kelihatannya cuma saluran saja, tapi sebenarnya dia suatu komponen yang kompleks sekali, yang terdiri dari spesifikasi salurannya. Ada yang pars osea, ada yang pars cartilage, di mana dia ada otot-otot yang juga menjaga proses fisiologinya, dan juga ada lemak yang menjaga kualitinya di saat misalnya kondisi otot-otot ini tidak terlalu berfungsi dengan baik. Sehingga pada waktu kita berhadapan dengan satu abnormalitas pada fungsi pendengaran seperti disampaikan pembicara yang sebelumnya, kita harus juga menilai, memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi pada tuba eustachius ini pada konteks patensinya. Nah, kalau kita melihat dari secara tadi sudah disampaikan bahwa kondisi ini memang sudah ada dari awal-awalnya terkait dengan struktur anatominya, tetapi pada waktu perkembangannya itu berjalan, nah ini yang kemudian mengalami satu kondisi yang hampir selalu dalam keadaan terbuka itu kalau pada anak itu tadi. Tapi itu masuk ke arah maturitasnya berjalan, maka akan ke bawah dan menyempit. Jadi di ujung, di area isthmusnya atau di daerah nasifaring, dia akan mengalami proses fisiologi yang menutup yang difungsikan untuk menghindari jangan sampai terjadi potensial infeksi yang masuk ke ke telinga tengah, dan juga untuk menjaga agar tidak ada konteks terkait dengan provokasi bunyi yang bisa mempengaruhi proses mendengar itu tadi. Nah, pada anak-anak di mana di konteks tuba ini masih terbuka, itu juga sebetulnya membantu untuk anak-anak itu sendiri dalam mengenal bunyi dalam proses perkembangan organ pendengaran itu sendiri. Oleh sebab itu salurannya lebih terbuka. Tapi pada waktu perjalanannya, karena dia juga belum bisa nyingsring ya, belum dibilang belum bisa nyingsring, belum masih konteks makanannya masih seperti itu aja, dan konteks membangun itunya pada pertumbuhan secara umum itu tetap terjaga. Tapi permasalahannya adalah bahwa hati-hati dengan fungsi tuba yang terbuka ini. Sehingga pada waktu kita berhadapan dengan pasien anak atau dewasa, yang harus kita pikir anak atau dewasa terkait dengan diagnostik yang dikatakan bahwa ada gangguan telinga tengah, pastikan bahwa dia sudah pada situasi yang seperti apa di tuba eustachiusnya. Nah, kemudian kita melihat lagi bahwa bagian ini kan sudah dengan komponen-komponen yang ada konteks tertentu di mana kalau kita berhadapan dengan keluhannya. Kalau kita berbicara tentang pasien dewasa, terkadang kita bicara bahwa keluhannya gangguan pendengaran. Pada waktu kita lihat anatominya, kok kelihatannya normal-normal saja.
tapi dia mengeluh, hati-hati bahwa dari struktur anatominya ini sendiri, pada waktu terjadi satu permasalahan terkait dengan lemak otmannya saja, terkait misalnya pada contoh pasien-pasien yang pasca penyakit yang kemudian harus diterapi sehingga kondisi badannya jadi semakin menurun, dimana dari gemuk jadi tiba-tiba kurus mendadak gitu misalnya. Umumnya pada pada diabetes kan ada yang terjadi kemudian dari gemuk tiba-tiba berat badannya langsung turun drastis dan bisa mempengaruhi pendengarannya juga terkait dengan lemak otman yang berkurang. Atau bisa juga pada pasien-pasien yang pasca menjalani proses radiasi juga bisa mengalami hal yang seperti itu. Atau juga orang-orang yang habis menjalani suatu penerbangan, sedikit tahu bahwa penerbangan atau penyelaman juga terkadang mengalami gangguan-gangguan seperti itu. Dan bahkan pasien-pasien dengan cleft palate itu juga bisa mengalami gangguan seperti ini. Jadi fungsi dari pengenalan telinga tengah saja tanpa memahami kondisi dinamika dari tuba eustasiusnya, kita bisa jadi salah tindakan. Seperti tadi disampaikan, tadi Dr. Sutirman sempat menyampaikan ada tata laksana yang sebetulnya tidak harus dilakukan tindakan sampai sejauh itu, tapi sudah dilakukan. Nah, itu semata-mata karena karena kehilafannya adalah atas pemahaman detail dari apa yang harusnya didapatkan, sehingga tata laksananya jadi tidak sesuai dengan apa yang harusnya dilakukan. Nah, tadi saya katakan bahwa terkait dengan kondisi dinamikasi ininya, tuba eustasiusnya itu, ini otot-otot ini kerjanya nih habis-habisan gitu loh. Juga disupport dengan komponen-komponen yang lain agar dia bisa berfungsi dengan baik. Nah, pada waktu kita melihat ininya kondisinya bahwa diketahui pada saat kita istirahat untuk orang dewasa, kondisinya akan pada posisi relaksasi, kalau kita bilang, sehingga si muara tuba ini dalam posisi tertutup. Nah, pada waktu posisi tertutup ini tujuannya untuk tadi menjaga agar proses mendengar tadi bisa berjalan dengan baik, karena tuntutannya adalah tekanan intratimpaniknya harus sama dengan tekanan di luar kapur timpaninya. Nah, karena permasalahannya ini kan komponen mukosa hidup, gitu ya. Jadi akhirnya akan ada satu kondisi yang menyebabkan tekanan intratimpaniknya jadi berubah dari aktivitas dari mukosa telinga tengah. Dengan itu, atau karena aktivitasnya seperti kalau kita lagi pergi ke Bandung dengan kondisi perbukaan tekanan udara luar yang kemudian menyebabkan kuping kita jadi kayaknya kok jadi kayak mampet ya, atau kita di apartemen yang tinggi-tinggi itu pas gitu naik turun kan akan alami juga hal yang sama. Nah, ini akan menyebabkan tekanan negatif itu terjadi. Tuntutannya adalah sekarang bahwa di situasi itu proses mendengar jadi tidak normal. Nah, apa yang kemudian harus dilakukan? Melakukan proses menelan atau menguap. Nah, pada waktu kita lakukan hal ini, maka otot-otot itu tadi, tensor velopalatina, levator velopalatina, semua akan bekerja secara sinergi untuk menjaga terbuka dan proses tertutup kembali. Karena memang dia normalnya tidak boleh dalam keadaan terbuka. Kalau dia dalam keadaan terbuka, proses mendengar jadi terganggu. Misalnya terdistract, misalnya kita lagi ngobrol, kita dengar ada suara orang, kita lagi ngomong-ngomong gini, karena ada bunyi lain yang masuk melalui tubanya, muara tuba yang terbuka, jadi bunyinya jadi terganggu. Kita menelan, kita narik nafas, itu semua akan mempengaruhi rasa nyaman pada proses mendengar. Dan bahkan kalau misalnya gangguan unilateral, tentunya antara telinga kiri dan kanannya jadi nggak sinkron, akhirnya tambah lagi keluhannya. Jadi yang kita harus lihat adalah bagaimana situasi secara spesifik dari kondisi itu, baik dari kampung timpaninya, juga dari area regionalnya, sehingga pada waktu pas kita akan menjustifikasi atas tindakan apa yang kita akan lakukan, jadi kita mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnya. Baik, kalau kita berbicara tentang fisiologinya, kan kita sama-sama tahu bahwa dia sifatnya sebagai ventilator, yang dimana kalau ada namanya juga kondisi yang dia harus stabil, tekanannya harus stabil, sementara tuntutannya adalah memang dinamika dari mukosanya itu juga harus aman, sehingga dia akan
menerima masukan-masukan udara dari luar ke dalamnya yang tidak tentu selalu bersih. Nah, pada waktu kita mengalami suatu permasalahan terkait dengan masukan udara yang ke sistem telinga di mana kalau dia mempunyai masalah dengan tidak punya masalah, ya ini sih aman-aman saja, kembali ke tekanan normal, fungsi kembali normal. Nggak enak lagi, ludah lagi, normal lagi, nggak apa-apa lagi. Tapi kalau permasalahannya adalah yang masuk ke dalam sini adalah satu partikel atau satu kondisi yang menyebabkan inflame di dalam, tentunya akan menimbulkan masalah baru lagi. Sehingga kita harus nilai bagaimana kemudian kok aku nggak ngapa-ngapain cuma gara-gara masuk area dengan polutan tinggi misalnya yang sekali hari ini di Jakarta, kok sih pendengaran saya jadi terganggu. Nah, itulah proses pemeriksaan atas fungsionalnya dan anatomikalnya diperlukan untuk kita jadi justifikasinya tidak sekedar kita amandalnya gede, adenoidnya atau ada pharyngitis yang kronik yang bla bla bla, itu tidak bisa langsung ke sana. Yang kita lihat adalah bagaimana nilai ini kemudian secara provokatif dan non provokatifnya itu bergeraknya seperti apa. Nah, dari situasi itu fungsi-fungsi proteksi ini juga akhirnya berjalan. Caranya dengan apa? Yaitu tadi, kalau terjadi satu kondisi di mana inflamasi itu terjadi, dan tentunya kan akan, kalau kita tahu dari tanda-tanda inflame kan ada kalau dulu bertumor fungsiosa dan kemudian munculnya sekresi itu, dan itu yang kemudian harus dikeluarkan oleh sistem ini. Kembali lagi bahwa sistem itu memang diciptakan untuk menyelesaikan permasalahan terkait yang ada di sini. Cuman harus dijaga dalam keadaan normalitas function. Kalau normalitas fungsinya tidak dijaga, tentunya akan bisa ini semuanya akan terpengaruh terhadap fungsi normal fisiologinya. Nah, pada fungsi drainasenya ini juga ada peranan dari silia-silia yang ada pada selaput mucosanya itu sendiri, seperti juga pada di hidung, tapi juga bahwa otot-otot ini harus bekerja secara optimal. Kalau ototnya tidak bekerja dengan optimal, seperti pada cleft palate, tentunya tidak akan bisa bekerja dengan baik. Pada waktu orang cedera pada daerah pelatnya atau setelah dilakukan revisi pada cleftnya dan kemudian dilepas otot tensor velopelipataninya dari habulusnya, juga akhirnya fungsinya juga tidak bisa optimal. Akhirnya yang kita kejar untuk memperbaiki jadi tidak didapat. Buntut-buntut yang betul bahwa cleft palate-nya sudah diperbaiki, tapi permasalahan di telinga tengahnya belum tentu selesai. Jadi harus PR kita adalah kita harus tahu persis apa yang harus kita kerjakan. Nah, kemudian ide dari masalah. Nah, kemudian kita mencoba untuk melakukan tindakan pengukuran. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Yeni bahwa dengan memahami proses pemeriksaan secara biometri pada situ tadi akan didapatkan satu kurva timpanogram. Nah, kurva timpanogram itu akan memberikan satu gambaran bentuk piramid, kasarnya piramid yang seperti ini. Yang piramid ini mempunyai peran dari mulai pemeriksaan timpanogramnya dan kemudian pada pemeriksaan fungsi tulang. Di sini dia akan memberikan informasi kalau cuma hanya melakukan timpanogram akan muncul dia satu ini. Permasalahannya adalah apakah kemunculan satu timpanogram itu sudah menjawab kondisi tuba. Tadi dikatakan bahwa kalau kita mendapatkan satu temuan dan kemudian temuan itu ternyata dalam range normal, apakah kita akan masukkan dia ke dalam normalitinya? Tentunya kita akan melihat sebetulnya permasalahannya adalah di telinga kanan dan kirinya sama atau tidak. Sekarang keluhannya unilateral atau bilateral. Kalau unilateral atau bilateral, kalau misal unilateral, fine, kita bandingkan dengan yang normalnya. Apakah normalnya senormal-normalnya? Itu juga harus dipahami. Akhirnya kembalinya pada konteks pemahaman normalitasnya. Nah, pada waktu kita mau mengatakan bahwa dia pada konteks yang tidak normal, kalau sementara grafiknya itu memang spesifik seperti tadi Prof. Yeni sampaikan, ada yang gambarnya tipe C atau B atau yang lainnya, jelas itu sudah ketahuan tidak normalnya. Cuman untuk keterkaitan dengan fungsi tuba ini yang kita harus lihat adalah bandingkan tentang pertama tentang pressure-nya dulu. Seperti kita lihat di sini, kalau dia ada di grafik yang pertama ada di sini dengan di sini dan sini, tentu kalau kita melihat dari compliance-nya sama, nggak ada masalah. Nah, kalau kita lihat dari normal itu 0,3 sampai 1,6, permasalahannya apakah pressure-nya ada di titik yang sama? Kalau pressure ini tidak pada titik yang sama, apakah titik itu titik yang krusial atau tidak?
Akhirnya dilihat bahwa di sini kadang-kadang ada grafik kotaknya tuh. Nah pada waktu kita ada kotaknya itu kita bisa ngira oh itu udah masuk ke normal gitu. Tapi pada waktu dia masih di titik, dia sudah keluar dari titiknya, ini masuk yang mananya. Nah normalitasnya jadi agak sedikit bergeser terkait dengan kotak yang ada di gambaran kimanogram. Oleh sebab itu kotak itu tidak dimunculkan pada pemisahan RF. Nah dari kondisi ini kita kemudian mendapatkan tadi kan ada gelombang satu grafik P1, P2, P3. Nah pada gelombang masing-masing itu dia mempunyai spesifikasi terkait dengan manuver yang dilakukan. Kenapa kok kita harus melakukan manuver? Karena normalnya memang manuver itu terjadi. Hanya saja manuver yang terjadi pada konteks pemeriksaan di EGF ini adalah manuver yang boleh dibilang diprovokasi. Sementara yang dilakukan seperti misalnya kalau lagi penerbangan dikasih permen, ngambilnya banyak-banyak nggak apa-apa, karena boleh-boleh aja. Kalau kita mau punya gangguan tugas, makan aja banyak-banyak. Permasalahannya adalah bahwa efektivitasnya itu kita didapatkan atau tidak. Hati-hati kalau kita punya GERD. Punya GERD, maksudnya dikasih permen yang akhirnya kemudian yang GERD yang kambuh, jadi malah masalah di area faringnya, buntut-buntutnya di daerah bekas, ya nggak terjadi juga gitu. Jadi hati-hati dengan itunya preparat yang digunakan. Paling aman sebenarnya air minum biasa, tapi juga tidak boleh dingin. Ya jadinya harus kita yang paham bahwa bagaimana kita mempersiapkan dirinya. Nah kemudian kita masuk pada proses pelakuannya. Yang dikatakan sebagai provokasi adalah dengan menutup hidung dan menutup mulut, kemudian dilakukan manuver. Pada klien B dilakukannya manuvernya adalah dengan menelan. Permasalahannya datang bahwa tidak semua orang itu mau menelan dengan rasa yang kemudian jadi tidak nyaman. Kan dia kan diprovokasi. Nah pada waktu kita lakukan hal itu dan kemudian nelannya cuma gitu-gitu doang, jadi nelan itu kayak gini, gitu. Terus dia ikut gitu. Kita pikir dia melakukan manuvernya, padahal cuma loget-loget gitu doang. Hasilnya kan nggak bergeser, pressernya jadi nggak bergerak gitu. Hasilnya kita apa? Ya sudah, nongkrong aja itu grafik di situ-situ juga. Artinya kita sekarang, kalau saya bilang sama pasien saya gitu, sekarang coba Anda menelan tanpa diprovokasi, itu kan menelan dengan mulut tertutup, oke, dah, menelan lagi, dah, oke, baik. Sekarang tutup tanpa buka mulutnya dan tutup hidungnya dan lakukan itu efektivitasnya akan jadi lebih didapat dibandingkan kita nanti tutup mulut, tutup hidung, terus ya. Itu buntut-buntutnya nggak akan ada hasilnya. Akhirnya semuanya gangguan cuci tugas pada saat menelan. Kemudian kita lakukan hal yang sama, ada falsafah. Ceritanya sama, hanya pressure yang diberikan berbeda. Yang satu menegatifkan, yang satu mempositifkan. Permasalahannya kembali pada manuver yang dilakukan. Kalau saya bilang pada Pak Galuh, nanti tutup hidungnya, terus tutup hidungnya, jadi up, tapi cuma up tuh jadi kayak ikan, tapi tekanan itu tidak lari ke telinganya, buntutnya ya nongkrong juga, grafiknya di situ-situ juga. Akhirnya dia bilang, tutup mulutnya rapat-rapat, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas lagi, keluarkan. Nah nanti seperti itu ya, keluarkan nafasnya seperti itu ya. Tarik nafasnya, tutup, keluarin. Nah, baru dia itu merasa nggak enak dong. Iya emang nggak enak. Tapi itu yang kita cari gitu loh, bahwa kondisinya itu baik atau tidak. Karena rasa nyaman atau tidak nyaman itu terjadinya karena pergerakan tekanan di intrahabum timpani yang menimbulkan rasa tidak nyaman. Setelah itunya baru kita minta pasien lagi untuk menelan lidah supaya kemudian ternetralisir. Nah, permasalahannya kan kita memeriksa tidak hanya di satu telinga, kita kan memeriksa di dua telinga. Nah, hati-hati pada waktu kita melakukan pada telinga yang berikutnya, setelah manuver ini dikerjakan tidak ada proses netralisir. Nah, proses netralisirnya itu suruh minum aja, suruh minum atau dalam ludah, pokoknya lakukan nelan ya. Sekarang nelan lagi nggak usah tutup, nelan. Supaya pressure yang positive pressure yang masuk ke telinga tengah itu kembali dinetralkan oleh proses buka tutupnya semampunya dari si ubah eustachius itu sendiri. Siap.
Nah, ini beberapa contoh yang kemudian kita boleh justifikasi kira-kira ini tidak harga mati, karena sebenarnya harga matinya adalah bahwa kalau kita pada awalnya pemeriksaan itu ada di misalnya pada waktu normalnya ada di P4, kemudian dia melakukan manuver Toynbee, kemudian karena dia menelan itu kan berarti tekanan intratimpaniknya jadi berkurang, jadi semakin negatif. Dengan pergerakannya seperti ini, fine, nggak apa-apa, bagus. Kita masuk ke yang melakukan falsafah, gitu kan. Kalau kita lihat dari 112 jadi 32 kan jauh banget. Artinya bahwa provokasi yang hebat yang dilakukan pada dia berhasil melakukan manuver falsafah dengan baik dan hasilnya seperti ini. Walaupun ini bertumpuk, tapi tidak ada masalah pada waktu pas kita melihat di parameternya. Jadi patokannya adalah dinamika pergeseran dari normal ke negatif pressure ke positif pressure-nya itu seberapa rentang ituannya, rentang gains-nya. Kalau rentangnya efektif itu sudah bisa dikatakan sebagai kondisi normal. Kemudian kita kalau kita melihat ke parsialnya adalah pada waktu kita ini kan di sini kita berhasil normalnya gitu kan. Kemudian kita lakukan proses menelan. Hasilnya ini kalau dibandingkan yang hasil ini hampir sama, nggak apa-apa. Oh berarti proses menelannya dia nggak apa-apa. Tapi pada waktu dia melakukan falsafah hasilnya masih di negatif seperti ini, artinya ada potensial parsial disorder dari IDM-nya yang kemudian bisa menimbulkan gangguan itu tadi. Nah, nanti kita lihat lagi apa sih yang menimbulkan jadi sehingga terjadi parsial ini tadi. Tapi kalau kita lihat di kondisi yang dengan dari hasil pemeriksaannya dia sudah seperti ini misalnya. Kondisi satu ini bisa macam-macam, bisa normal, bisa tidak normal. Permasalahannya adalah pada waktu muncul di manuver-manuver ini hasilnya tidak terjadi pergeseran yang signifikan. Nah, pada waktu terjadi itu potensialnya adalah bahwa secara Toynbee tidak berhasil, kalau kan Toynbee-nya masih berhasil dan falsafah juga tidak berhasil, artinya dia ada total eustachian tube disorder. Nah, itu yang kemudian kita cari penyebabnya siapa. Nah, tadi dari gambaran yang kita lihat. Nah, kita itu kan tadi pemeriksaan di konteks di konteks membran timpani intak. Nah, sekarang kita berhadapan dengan potensi membran timpani yang perforated. Pada waktu kita masuk kepada tindakan operasi mastoidektomi, di mana kita mau mengeradikasi infeksi, yang paling penting itu kan kita harus tahu tubuhnya itu beres apa enggak, gitu loh. Kita operasi berjam-jam tapi tidak dinilai si tuba eustachius functioning-nya, tentunya akan jadi masalah. Nah, pada waktu kita lakukan pemeriksaan ini kemudian diminta untuk minum beberapa kali, apakah terjadi penurunan dari gambaran step ladder-nya ini. Pada waktu penurunannya semakin ke arah 0, berarti dia situasinya terbuka baik. Contohnya adalah seperti ini. Waktu kita pemeriksaan di awalnya, kita lakukan kondisi ini, kemudian diminta untuk minum 3-5 kali, hasil bisa sampai titik 0, artinya dia kondisinya normal. Tapi pada waktu kita dapatkan di mana tidak pernah mencapai titik 0, artinya hati-hati kalau kita mau melakukan tindakan operasi itu. Karena hasilnya bahkan sampai pada kondisi penyembuhan penyakitnya pun tidak akan bisa berhasil. Karena permasalahannya apa? Karena fungsi tuba ini tidak bekerja dengan baik sebagai tugasnya, sebagai untuk bersihkan dari sistem itu sendiri dan mengurangi potensial terjadinya sekunderi infeksi. Gitu. Jadi artinya penilaian ini penting sebelum tindakan operasi itu ditetapkan. Karena janji yang kita berikan pada pasien adalah janji yang diharapkan oleh pasiennya untuk terjadi. Kalau harapan itu tidak muncul, jangan salahkan siapa-siapa kalau memang kita sendiri yang salah sebenarnya dalam menetapkan kandidasinya. Nah, jadi untuk tanda dan gejala yang ada di pasiennya terkadang kita lihat adalah bahwa ada rasa, kadang-kadang pasien perlu ada rasa penuh atau rasa nggak nyaman di kupingnya. Nah, kita tinggal lihat sudah berapa lama keluhan itu terjadi. Nah, dari sini kita akan kemudian dikonfirmasi dengan otoskopi. Itu penting banget dan kita sehingga harus tahu bahwa kalau ini kasusnya adalah kasus yang terkait dengan timpanik membran yang masih intak. Jadi kalau misalnya di gambar itu apakah dia suatu kasus yang sifatnya akut atau yang sifatnya kronik, dan kemudian apakah kemudian diprovokasi oleh lingkungan ya yang sehingga hal ini jadi terjadi, atau adanya terkait dengan autofoni atau rasa kok napas aku kok kedengeran ya
Bunyi itu bunyinya nggak enak, tapi saya kalau narik masker dengar, aku punya dengar, contohnya gambar-gambarnya hati-hati bahwa potensialnya adalah patulus tuba, gimana tuba terus terbuka di saat istirahatnya, artinya potensialnya adalah bisa karena otot itu tadi apa itu lemak ototnya yang tidak cukup lagi sehingga ini menghangat gitu, dan itu juga akan bisa berpotensi untuk menimbulkan otitis media. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.